kami akan menjelaskan tentang soal kasus PPH 21. Tuan Budi adalah seorang karyawan perusahaan manufaktur Indonesia. Tuan Budi menerima pendapatan sebesar 17.500.000 per bulan. Dalam 1 tahun, ia membayar iuran pensiun sebesar 2.750.000. Biaya jabatan per tahun yang ditetapkan perusahaan adalah sebesar 5 juta. Tuan Budi telah memiliki 2 orang anak dan istri Tuan Budi merupakan ibu rumah tangga. Hitung pajak terhutang Tuan Budi. Menghitung pajak terhutang Tuan Budi, pertama-tama kita harus tahu dulu gaji pokok Tuan Budi selama setahun. Kalau gaji Tuan Budi per bulan itu 17.500.000, maka dikali 12 bulan dan dalam setahun adalah 210 juta. Jadi dapat saya jelaskan untuk pengurangannya ini ada biaya jabatan, biaya pensiun per tahun. Dan itu perlu kita kurangi dengan gaji pokok selama 1 tahun. Cara pertamanya itu hitung terlebih dahulu biaya jabatan 1 tahunnya sama biaya pensiun 1 tahunnya. Lalu dapat dijumlahkan antara biaya jabatan dengan biaya pensiun. Sehingga nanti akan muncul hasilnya. Nah, untuk biaya pensiunnya itu kan 5 juta. Dan biaya pensiunnya itu 2.750.000. Hasilnya itu adalah 7.750.000. Dan hasil 775.000 ini nanti akan dikurangi dengan hasil gaji pokok yaitu 210 juta. Jadi, untuk pengurangannya itu 210 juta dikurangi dengan 7.750. Dan hasil dari pengurangan ini adalah penghasilan neto 1 tahun atau penghasilan bersih Tuan Budi selama 1 tahun. Dan penghasilan netonya itu selama 1 tahun adalah 202.050.000. Jadi setelah menghitung gaji pokok dari pengurangan biaya-biaya yang ada, sehingga hasil pengurangan gaji pokok dengan pengurangan biaya yang ada disebut sebagai penghasilan neto selama 1 tahun atau bersih gaji Budi selama 1 tahun. Nah, setelah itu ketahuan penghasilan neto 1 tahunnya. Kemudian dihitunglah dimasukkan ke penghasilan pajak tidak kena pajak atau PTKP. Itu penghasilan neto selama 1 tahun itu akan dikurangi PTKP atau penghasilan kena pajak. Nah, Tuan Budi ini masuk ke dalam kategori K-2 karena mempunyai 2 tanggungan. Nah, K-2 ini dikenai sebesar 67.500.000. Jadi, penghasilan neto bersih 1 tahun itu dikurangi PTKP sebesar 67.500.000, yaitu 134.750.000. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menghitung PPh 21 terhutangnya. Yang dimana kan tadi itu sudah diketahui penghasilan kena pajaknya itu sebesar 134.750. Nah, kemudian penghasilan kena pajak ini tuh dikenakan tarif pajak yang sesuai dengan UU PPh. Yang dimana jika penghasilannya lebih dari 57 juta, maka akan dikenakan tarif PPh 21-nya itu sebesar 5%. Jika lebih dari 57 juta dan sampai 250 juta, maka akan dikenakan tarif PPh-nya sebesar 15%. Kemudian selanjutnya yang ada di tabel ini. Kemudian kan Tuan Budi ini penghasilan kena pajaknya itu sebesar 134.750.000 yang dimana ini tuh lebih dari 50 juta.
sehingga Tuan Budi ini harus dikenakan tarif pajaknya 5% terlebih dahulu. Nah, 5% ini tuh dikalikan dengan 50 juta, yang dimana hasilnya itu sebesar 2.500.000. Nah, kemudian dari hasil penghasilan kena pajak ini dikurangi dengan 50 juta. Jadi 134.750 ini dikurangi dengan 50 juta. Hasilnya itu 84.750. Nah, 84.750 ini kan lebih dari 5 juta juga. Makanya Tuan Budi dikenakan tarif PPh 21 lagi yang sebesar 15%, sehingga 15% tarif PPh-nya dikalikan dengan sisa pengurangan penghasilan kena pajak dikurangi 50 juta. Jadi 15% dikali 84.750 yang hasilnya 12.712.500. Nah, tarif pajak ini tuh ditambahkan antara yang 5% dengan yang 15%. Yang dimana 2.500.000 ditambah dengan 12.712.500 yang hasilnya itu 15.212.500. Nah, 15 juta ini tuh merupakan PPh 1 tahun Tuan Budi. Nah, jika ingin mengetahui berapa besar PPh 21 terhutang Tuan Budi selama satu bulannya, berarti 15.212.500 ini dibagi dengan 12. Karena dalam satu tahun kan ada 12 bulan, sehingga dibagi dengan 12. Maka PPh 21 terhutang selama satu bulan Tuan Budi itu sebesar 1.267.708,33 rupiah. Sehingga ini besar PPh 21 terhutang Tuan Budi selama 1 tahun dan selama 1 bulan. Nah, jadi jikalau ditarik di penyelesaian soalnya itu, yang pertama itu harus menghitung dulu gaji pokok selama 1 tahunnya, yang dimana harus dikalikan dengan 12. Kemudian ada pengurangan biaya, yang dimana pengurangan biaya ini tuh ditambahkan dulu biaya-biaya yang ada terlebih dahulu, seperti biaya jabatan maupun biaya pensiunan. Kemudian total biaya-biaya yang ada dikurangi dengan gaji pokok 1 tahun ini. Jadi gaji pokok dikurangi dengan pengurangan biaya ini. Nah, hasilnya itu adalah penghasilan neto selama 1 tahun. Nah, kemudian dikenakan PTKP, penghasilan tidak kena pajak, yang dilihat terlebih dahulu kategorinya termasuk kemana, yang dilihat dari tabel yang sebelumnya sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya. Dikurangi, kemudian itu hasilnya itu menjadi penghasilan kena pajak. Nah, yang selanjutnya penghasilan kena pajak ini akan dihitung PPh 21 terhutangnya yang disesuaikan dengan tarif pajak yang sudah ada sesuai dengan ketentuan tarif Undang-Undang PPh 21. Kemudian inilah hasil dari PPh 21 terhutangnya. Kesimpulan dari pemaparan yang telah kami jelaskan tadi, besarnya PPh 21 terhutang yang harus dibayar Tuan Budi selama 1 tahun sebesar 15.212.500 dan PPh 21 terhutang selama 1 bulan sebesar 1.267.708,33 rupiah. Demikian penjelasan dari kami tentang kasus PPh 21. Terima kasih.